Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Ibnu Hasan, dengan 5 gelar keilmuannya, mendokumentasikan nasab Ba'alawi melalui kitab sejarah dan syair-syairnya. Dan kita sudah mendengar 2 bait indah yang ia tulis untuk Syarif Alwi, yang menggambarkan nasab mulia itu seperti cabang yang menjulang dari akar Bani Hashim. Sekarang penulis menghadirkan gelombang bukti yang baru dan lebih luas. Dan di bagian ini ada sesuatu yang sangat menarik. Kita akan melihat kesaksian dari orang-orang yang bukan hanya berasal dari Hadramaut, bukan hanya dari kalangan Ba'alawi, bahkan dari luar Yaman sama sekali. Ini adalah lapisan pembuktian yang semakin melebar ke segala penjuru. Mari kita masuk. وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخطيب 855 في كتابه الجوهر الشفاف أن من بين الذين صرحوا بالنسبة الشريفة لآل باعلوي الشيخ الكبير العالم العامل عبد الله بن محمد بعيسى 840 dan Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib wafat 855 Hijriah berkata dalam kitabnya Al-Jauhar Asy-Syafaf bahwa di antara mereka yang menegaskan nasab mulia bagi keluarga Ba'alawi adalah seorang syekh besar, seorang ulama yang mengamalkan ilmunya yaitu Abdullah bin Muhammad Ba'isa wafat 840 Hijriah. Nama baru muncul, Abdullah bin Muhammad Ba'isa. Dan perhatikan, ini berbeda dari Ahmad bin Muhammad Ba'isa yang kita bahas sebelumnya. Ini orang yang berbeda dari keluarga yang sama. Ba'isa adalah nama keluarga, marga. Dan keluarga ini tampaknya punya tradisi kuat dalam keilmuan dan pencatatan sejarah. Yang menarik di sini, keterangan ini datang dari Al-Khatib dalam Al-Jauhar Asy-Syafaf. Jadi Al-Khatib sedang mengumpulkan nama-nama saksi, seperti seorang pengacara yang menghadirkan daftar saksi di pengadilan. Dan salah satu saksi yang ia hadirkan adalah Abdullah Ba'isa, yang bukan hanya alimun, berilmu, tapi juga amilun, mengamalkan ilmunya. 2 gelar yang sudah kita pahami sebelumnya sebagai penanda integritas yang sangat tinggi. وأيضا ممن صرح بهذه النسبة الشريفة لآل بعلوي وبانتسابهم إلى الشريف أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه العالم المؤرخ مسعود بن سعد بن أحمد بن سعد باشكيل 888 في تاريخه أو طبقاته الذي ألفه في العلماء والصالحين dan juga termasuk yang menegaskan nasab mulia keluarga Ba'alawi ini serta penyandaran nasab mereka kepada Asy-Syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir adalah seorang ahli fikih, ulama dan sejarawan yaitu Mas'ud bin Sa'ad bin Ahmad bin Sa'ad Bashukail, wafat 838 Hijriah. Dalam kitab sejarah atau tabakatnya yang ia susun mengenai para ulama dan orang-orang saleh, nama lain dari keluarga Bashukail. Kita sudah mengenal Muhammad bin Sa'ad Bashukail dari sesi sebelumnya, yang meriwayatkan Syahih Al-Bukhari dengan sanad bersambung. Sekarang muncul Mas'ud bin Sa'ad Bashukail. 2 orang dari keluarga yang sama, dari generasi yang berbeda, keduanya menulis dan mendokumentasikan nasab Ba'alawi. Perhatikan 3 gelar untuk Mas'ud. Al-Faqihul Alimul Mu'arrikh, Faqih Alim Mu'arrikh. Dan kali ini penulis menyebutkan 2 kemungkinan nama untuk karyanya. Tarikhuhu au tabaqatuhu, sejarahnya atau tabaqatnya. Kata Auden atau, ini bukan karena ragu, tapi karena dalam tradisi penulisan klasik, sebuah kitab kadang bisa masuk dalam 2 kategori sekaligus. At-tabaqatu itu kitab yang mengelompokkan tokoh berdasarkan generasi atau periode, seperti kamus biografi yang diurutkan per zaman. At-tarikhu lebih ke catatan peristiwa. Karya Mas'ud tampaknya memadukan keduanya. وقد نقل عن تاريخه مؤرخ حضرموت منهم الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخطيب 855 الذي أشار إليه في كتابه الشهير الجوهر الشفاف وكذلك الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن باوزير 865 الذي أشار إليه في كتابه التحفة النورانية. Dan para sejarawan Hadramaut telah mengutip dari kitab sejarahnya tersebut. Di antara mereka adalah Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib wafat 855 Hijriah yang merujuk kepadanya dalam kitabnya yang terkenal Al-Jauhar Asy-Syafaf. Dan juga Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bawazir wafat 865 Hijriah yang merujuk kepadanya dalam kitabnya At-Tuhfah An-Nuraniyah, pola yang sudah sangat kita kenal. Satu karya dikutip oleh 2 ulama dari generasi yang berbeda. Al-Khatib dan Bawazir, 2 nama yang sudah sering muncul dalam pembahasan kita. Keduanya menunjuk kepada karya Mas'ud Bashukail. Ini memperkuat bahwa karya itu memang dikenal, beredar, dan diakui dalam tradisi keilmuan Hadramaut. ويعد كتاب الشيخ مسعود باشكيل أحد أهم كتب الطبقات والتواريخ الحضرمية التي صنفت في تراجم وأخبار الصالحين والأولياء. Kitab karya Syekh Mas'ud Bashukail ini dianggap sebagai salah satu kitab tabakat dan sejarah Hadramaut terpenting yang disusun mengenai biografi dan kisah-kisah orang saleh dan para wali. Kata ahada aham, salah satu yang terpenting.
Bukan sekadar ada atau cukup bagus, tapi masuk dalam kategori yang paling penting. Dan kata tarajim, biografi, riwayat hidup, dan akhbarun, kabar, berita, peristiwa, dua dimensi sekaligus. Buku ini bukan hanya mendaftar nama-nama, tapi juga menceritakan kisah-kisah dari kehidupan para tokohnya. وفي هذا الكتاب ترجم المؤلف لجماعة من السادة الأشراف آل بعلوي، وله تقييدات تاريخية أخرى نقلها عنه بعض المؤرخين، منها خبر هجرة الشريف أحمد بن عيسى النقيب من العراق إلى حضرموت. Dan di dalam kitab ini, sang penulis membuat biografi untuk sekelompok sadah asyiraf keluarga Ba'alawi. Dan ia juga memiliki catatan-catatan sejarah lainnya yang dikutip oleh sebagian sejarawan darinya. Di antaranya, kabar tentang hijrahnya Asy-Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib dari Irak ke Hadramaut. Kata taqyidatun sangat menarik. Ini bentuk jamak dari taqyidun yang artinya catatan yang diikat, catatan yang dikunci, informasi yang dicatat dengan teliti supaya tidak hilang atau lupa. Dalam tradisi ulama, taqyidatun adalah catatan-catatan pinggiran, not-not penting yang kadang lebih berharga dari teks utama, karena berisi informasi yang tidak ada di tempat lain. Waqala al-Khatibu, inna Syaikh Mas'udan Bashukail, sarraha fi kitabihi bisyarafihim. Dan Al-Khatib berkata, bahwa Syekh Mas'ud Bashukail telah menegaskan dalam kitabnya tentang kemuliaan nasab mereka. Kalimat pendek tapi sangat kuat. Al-Khatib, seorang ulama yang sudah kita kenal sangat kritis dan selektif, memberikan kesaksian langsung bahwa Mas'ud Bashukail sarraha, menegaskan dengan jelas dan terang, tentang syarafuhum, kemuliaan nasab Ba'alawi. Ini bukan penafsiran Al-Khatib, ini laporan langsung tentang apa yang tertulis dalam kitab Mas'ud. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat indah. Penulis menghadirkan syair Mas'ud Bashukail. Dan syair itu bukan tentang nasab secara langsung, tapi tentang kerinduan kepada Tarim dan para syaikhnya. Wa min qasaidihi asy-syahirati wal mahfuzati ila al-ana qasidatuhu fi wahid 'asrihi wa aqranihi. Asy-Syaikh Asy-Syarif Umar bin Abdurrahman Ba'alawi, 833. Asy-Syahir bil Mihdari, wa hadha ba'du ma jaa'a fiha. Dan di antara kasidahnya yang terkenal dan terjaga hingga saat ini adalah kasidahnya mengenai sosok yang tiada duanya di masanya, dan di antara teman sejawatnya, yaitu Asy-Syaikh Asy-Syarif Umar bin Abdurrahman Ba'alawi, wafat 833 Hijriah yang masyhur, dengan sebutan Al-Mihdar, dan inilah sebagian isinya. Wahidu asrihi, satu-satunya di zamannya tiada duanya. Ungkapan yang sangat tinggi dalam tradisi Arab, untuk menggambarkan seseorang yang benar-benar unggul tanpa tandingan. Dan tokoh yang digambarkan begitu adalah Syarif Umar Ba'alawi, yang dikenal dengan gelar Al-Mihdaru. Ini adalah gelar yang sangat terkenal dalam tradisi Ba'alawi. Kata Mihdarun dalam bahasa Arab berasal dari kata hadar yang artinya hadir, datang. Ia dikenal sebagai sosok yang selalu hadir ketika dibutuhkan, selalu siap menolong, dan perhatikan. Kasidah ini mahfudhatun ilal an, masih terjaga sampai sekarang. Bukan kitab yang hilang. Bukan yang harus dilacak melalui kutipan. Ini masih ada. Masih bisa dibaca, masih bisa diverifikasi langsung. Zada syauqi ila sahati Tarim, lil masyayikhi wa akhussu ahla turab. Kerinduanku bertambah menuju pelataran Tarim, kepada para masyayikh, dan secara khusus penghuni pemakaman. Zada syauqi. Kerinduanku bertambah, semakin bertambah. Bukan kerinduan yang baru lahir tapi yang sudah ada dan terus tumbuh. Sahatu Tarima, pelataran Tarim, lapangan Tarim. Tarim bukan sekadar kota, ia adalah pusat spiritual, tempat para wali bersemayam. Kota yang namanya saja sudah membangkitkan rindu di hati orang-orang yang pernah merasakannya. Ahlu Turabi, penghuni pemakaman, mereka yang sudah wafat dan dimakamkan. Mas'ud bahkan merindukan orang-orang yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Itu kerinduan yang sangat dalam, bukan hanya rindu bertemu, tapi rindu kepada nilai, kepada ilmu, kepada warisan spiritual yang mereka tinggalkan. Nasli asyrafin, ya faqdi lahum, ni'mal ajwadu wa asyadul arabi. Keturunan orang-orang mulia, Ashraf, betapa aku merasa kehilangan mereka, sebaik-baiknya orang dermawan dan para pemuka bangsa Arab. Ya faqdi lahum, betapa aku kehilangan mereka. Kata faqdun dalam bahasa Arab sangat emosional. Ia bukan sekadar tidak ada, tapi kehilangan yang dirasakan dengan sangat dalam. Dan perhatikan dua pujian yang disandingkan. Al-Ajwadu, orang-orang yang sangat dermawan, yang tangan mereka selalu terbuka, dan Asyadul Arab, pemuka, tuan-tuan bangsa Arab. Dua kualitas yang berbeda. Harta, dan kedudukan. Mas'ud memuji Ba'alawi bukan hanya dari satu sisi. Adharallahu fihim ma kharab, wala arahum rabbi ta'ab. Allah menampakkan dan memperbaiki pada mereka apa yang telah rusak, dan Tuhanku tidak memperlihatkan kepada mereka kesulitan. Bait ini ada dimensi spiritual yang sangat dalam.
Adharallahu ya Allah yang menampakkan, Allah yang memperbaiki. Ini kesaksian bahwa apa yang terjadi pada keluarga Ba'alawi dan kemuliaan yang mereka miliki bukan semata-mata hasil usaha manusia, tapi ada campur tangan Allah di sana. Dan wala arahum rabbi ta'ab, dan Tuhanku tidak memperlihatkan kepada mereka kelelahan. Ini doa sekaligus kesaksian bahwa Allah selalu menjaga mereka dari kesengsaraan. Walil faqihi Mas'udin Bashukail minal waladil faqihul qadi Muhammad ibn Mas'udin Bashukail, talafan munilna titla wasabani, alladhi kana lahu aydan inayatun fit tawarikh. Dan dari keturunan Al-Faqih Mas'ud Bashukail, terdapat seorang anak yaitu Al-Faqih Al-Qadhi Muhammad bin Mas'ud Bashukail, wafat 871 Hijriah, yang juga memiliki perhatian dalam bidang sejarah. Inayatun fit tawarikh, perhatian dalam bidang sejarah. Kata inayatun ini bukan sekadar suka sejarah, ia berarti dedikasi, kesungguhan, komitmen yang mendalam. Ini bukan hobi, ini panggilan keilmuan. Dan ini membentuk gambaran yang sangat menarik. Keluarga Bashukail adalah keluarga sejarawan. Dari generasi ke generasi, Muhammad bin Sa'ad, Mas'ud bin Sa'ad, kemudian Muhammad bin Mas'ud, mereka semua terlibat dalam penulisan sejarah. Dan semuanya, dari generasi yang berbeda memberikan kesaksian yang sama tentang nasab Ba'alawi. وهو ممن صرح وشهد بالنسبة الشريفة للأشراف آل بعلوي في تاريخه. ومن الناقلين عن تاريخه حفيده الفقيه المؤرخ أبو محمد الطيب بن عبد الله بامخرمة. Dan ia termasuk orang yang menegaskan dan bersaksi atas nasab mulia bagi asyraf keluarga Ba'alawi dalam kitab sejarahnya. Di antara yang menukil dari kitab sejarahnya tersebut adalah cucunya, seorang ahli fikih dan sejarawan, Abu Muhammad Al-Thayyib bin Abdullah Bamakhramah, sarraha wa syahida menegaskan dan bersaksi. Dua kata yang sudah kita kenal, ketegasan dan kesaksian. Dan yang mengutip darinya adalah cucunya sendiri, Bamakhramah. Nama Bamakhramah ini sangat terkenal. Keluarga ini melahirkan banyak ulama besar Yaman dan Hadramaut. Fakta bahwa Bamakhramah mengutip dari kitab kakeknya menunjukkan bahwa kitab itu terpercaya bahkan di mata keluarga sendiri, yang pasti paling kritis terhadap warisan leluhur mereka. Sekarang kita masuk ke tokoh baru yang sangat menarik, Baghashir. Walil Syekh Muhammad ibn Ahmad ibn Sahlin Baghashir, 835. قصيدة شهيرة امتدح فيها الشيخ المنصب العلامة عبد الله بن أبي بكر العيدروس 865 وذكر فيها مناقبه. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Sahl Baghashir, wafat 885 Hijriah, memiliki sebuah kasidah terkenal, yang di dalamnya ia memuji Asy Syekh Al-Manshab, Al-Allamah Abdullah bin Abu Bakar, Al-Aidarus, wafat 865 Hijriah, serta menyebutkan manakibnya di dalamnya. Perhatikan gelar Al-Aidarus, Al-Mansabul Allamatu. Al-Mansabu adalah gelar yang diberikan kepada pemimpin spiritual, yang juga menjadi rujukan masyarakat, seperti otoritas agama yang juga otoritas sosial. Al-Allamatu adalah gelar untuk ulama yang ilmunya sangat luas dan mendalam, jauh di atas rata-rata. Dua gelar ini bersama, itu menggambarkan seseorang yang sangat berpengaruh baik secara keilmuan maupun sosial. Walahu fihi aidan qasidatun ukhra, tawassala fiha ila Allah bijahihi wa jahi abaih. وهذه القصيدة نقلها الشيخ الشريف علي بن أبي بكر السكران باعلوي 868 في كتابه البرقة المشيقة. Beliau juga memiliki kasidah lain tentangnya, di mana beliau bertawasul kepada Allah dengan kedudukannya dan kedudukan para leluhurnya. Kasidah ini dinukil oleh Asy-Syaikh Asy-Syarif Ali bin Abu Bakar As-Sakran Ba'alawi, wafat 895 Hijriah dalam kitabnya Al-Burqah Al-Musyiqah. Tawassala bertawasul, memohon kepada Allah dengan menjadikan kedudukan seseorang sebagai perantara doa. Ini adalah amalan yang sangat umum dalam tradisi Islam, khususnya dalam tradisi tasawuf. Dan fakta bahwa Baghashir, yang bukan dari keluarga Ba'alawi, bertawasul dengan Al-Aidarus dan leluhurnya, itu sendiri sudah merupakan kesaksian tentang kedudukan dan nasab mereka. Kasidah ini kemudian dikutip oleh As-Sakran dalam Al-Burqah Al-Musyiqah, kitab yang sudah kita kenal. Jadi kita punya Baghashir menulis kasidah, As-Sakran mengutipnya, dan di dalam kasidah itu ada pengakuan tentang nasab Ba'alawi. 3 lapisan kesaksian dalam satu kutipan. Wa fi tilka al-qasidah sarada Syekh Baghashir silsilatan nasab al-syarif li-Syekh Abdullah al-Aidarus wa rafa'aha ila jaddihi al-syarif Ahmad bin Isa al-Muhajiri wa li-abaihi wa ajdadihi al-a'la. Dan di dalam kasidah tersebut, Syekh Baghashir menguraikan silsilah nasab mulia milik Syekh Abdullah al-Aidarus dan mengangkat nasabnya hingga ke kakeknya Asy-Syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir, serta kepada ayah dan kakek moyangnya yang lebih tinggi. Sarada, menguraikan, memaparkan satu persatu. Bukan sekadar menyebut satu nama, bukan sekadar mengatakan ia keturunan Nabi.
Baghashir membentangkan silsilah lengkap, nama demi nama, generasi demi generasi, sampai ke Ahmad bin Isa al-Muhajir, dan Rafa'ah Hadi mengangkatnya lebih tinggi. Artinya silsilah itu tidak berhenti di Ahmad bin Isa, tapi terus naik ke atas sampai ke nenek moyang yang lebih awal. Ini adalah bukti dalam bentuk syair, yang jauh lebih sulit dipalsukan karena syair terikat oleh aturan bahr, wazn, dan qafiyah yang sangat ketat. Seseorang tidak bisa sembarangan memasukkan nama dalam syair, karena nama itu harus sesuai dengan timbangan baitnya. ولذلك فإن هذه القصيدة تعد شهادة بالنسبة الشريفة، وهي شهادة على شهرة واستفاضة عمود نسب الأشراف آل بعلوي المتصل بجدهم الشريف أحمد بن عيسى النقيب المنتقل من العراق إلى بلاد حضرموت. Oleh karena itu kasidah ini dianggap sebagai sebuah kesaksian atas nasab yang mulia. Ia merupakan kesaksian atas kemasyhuran dan penyebaran luas silsilah nasab Ashraf keluarga Ba'alawi yang tersambung kepada kakek mereka, Asis Syarif Ahmad bin Isa an-Naqib, yang berpindah dari Irak ke negeri Hadramaut. Dua kata yang sangat kuat di sini, syuhratun dan istifadatun. Asyuhratu artinya kemasyhuran, dikenal luas. Al-istifadatu artinya tersebar merata kemana-mana, diketahui oleh semua orang. Ini adalah dua istilah teknis dalam ilmu hadis. Sebuah informasi yang sudah mencapai tingkat masyhurun dan mustafidun, tidak membutuhkan sanad yang panjang lagi untuk dibuktikan kebenarannya, karena ia sudah diketahui secara umum seperti fakta yang tidak perlu diragukan. Penulis sedang mengatakan, nasab Ba'alawi sudah berada di tingkat kemasyhuran dan penyebaran yang sedemikian luas sehingga ia sudah tidak memerlukan pembuktian tambahan. Ia sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan para ulama dan masyarakat Hadramaut. Sekarang kita dengar bait-bait dari kasidah Baghashir, dan ini luar biasa, karena di dalam bait-bait ini tersimpan dokumentasi silsilah nasab Ba'alawi dalam bentuk syair yang sangat indah. Wa biwalidihil maimuni Ubaidi, Allah yasiri abidihimu, dan dengan ayahnya yang diberkahi Ubaidillah, yang memberi kemudahan bagi hamba-hamba mereka, Al-Maimunu, yang diberkahi, yang membawa berkah. Setiap kata dalam kasidah ini bukan sekadar pengisi bait, ia mengandung makna dan penilaian. Baghashir menyebut setiap leluhur Al-Aidarus dengan sifat yang menggambarkan karakter terbaik mereka. Wa bi Ahmad al-Mashhuri abihi, al-hawi lil ilmi wal hikam. Dan dengan Ahmad yang masyhur, sang ayah, yang mengumpulkan ilmu dan berbagai hikmah, al-hawi. Yang mengumpulkan, yang menghimpun, yang merangkum semuanya. Ini kata yang sangat kuat untuk menggambarkan keluasan ilmu seseorang. Ia bukan hanya tahu satu bidang, ia menghimpun ilmu dalam arti luas dan al-hikamu, hikmah-hikmah, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang melampaui ilmu tekstual. Bi abihil habril alimi Isa, as-sami a'la dhural qimam. Dengan ayahnya, sang lautan ilmu nan alim, Isa, yang menjulang tinggi di puncak-puncak yang paling tinggi. Al-habr, kata ini sangat istimewa. Ia berarti lautan ilmu, samudra pengetahuan. Dipakai untuk para ulama yang ilmunya sangat dalam dan luas seperti lautan. Dan as-sami a'la dhural qimam, yang menjulang di puncak-puncak tertinggi. Ad-dhura adalah puncak-puncak. Al-qimamu juga puncak-puncak. Dua kata dengan makna serupa, ditumpuk untuk menggambarkan ketinggian yang tidak bisa lebih tinggi lagi. Wa biwalidihi Muhammadil Maimun, dzil fadli wasyiyam. Dan dengan ayahnya Muhammad yang diberkahi, pemilik keutamaan dan akhlak-akhlak mulia. Asyiyamu akhlak-akhlak tabiat-tabiat yang mulia, karakter yang terpuji. Ini bukan hanya tentang ilmu atau nasab, ini tentang karakter. Baghashir memuji leluhur Al-Aidarus bukan hanya dari sisi keturunan, tapi juga dari sisi kepribadian dan akhlak mereka. Bi abihi Aliyin al-Barri at-Taqi, al-Habril Mashhuri aridihim. Dengan ayahnya, Ali yang berbakti dan bertakwa, sang ulama yang masyhur, yang luas di antara mereka, Al-Barru, yang berbakti, yang penuh kebaikan dalam segala hal, At-Taqiyu, yang bertakwa. Dan Aridun yang berarti luas, dipakai untuk menggambarkan keluasan pengaruh atau keluasan ilmu seseorang di antara komunitasnya. Perhatikan pola dalam 5 bait ini. Baghashir menyebutkan generasi demi generasi, Ubaidillah, Ahmad, Isa, Muhammad, Ali, setiap generasi dengan sifat yang berbeda, tapi sama mulianya. Ini bukan pujian klise yang bisa ditempelkan ke siapa saja. Ini gambaran yang spesifik tentang masing-masing tokoh. Dan inilah yang membuat syair ini menjadi bukti nasab, karena Baghashir menyebut nama-nama yang spesifik dalam urutan yang spesifik. Kalau ada satu nama yang salah, kalau ada satu urutan yang keliru, ulama-ulama sezamannya pasti akan mengkoreksi. Sekarang kita bergerak ke sumber yang sangat berbeda, dari Zabid, Yaman, wa ushiru kadzalika ila kitab tabaqatil khawasi ahli as-sidq wal ikhlas. تأليف أبي العباس أحمد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي 893 الذي ذكر في كتابه خبر هجرة الأشراف آل الأهدل وآل بعلوي وآل القديمي
Saya juga menunjuk kepada kitab Tabaqat Al-Khawash Ahl Ash-Shidq wa Al-Ikhlas karangan Abul Abbas Ahmad bin Abdul Latif Ash-Sharji Az-Zabidi, wafat 893 Hijriah, yang menyebutkan dalam kitabnya kabar tentang hijrahnya para asyraf keluarga Al-Ahdal, keluarga Ba'alawi dan keluarga Al-Qadimi. Nah, nama ini perlu kita perhatikan baik-baik. Az-Zabidi, ini nisbah kepada Zabid, bukan Hadramaut. Ini orang dari luar komunitas Ba'alawi, dari kota yang berbeda, dari tradisi keilmuan yang berbeda. Dan ia menulis tentang nasab Ba'alawi. Judul kitabnya pun sangat menarik. Tabaqatul Khawasi Ahli Sidqi wal Ikhlas, tingkatan-tingkatan orang-orang istimewa, dari kalangan orang yang jujur dan ikhlas. Kitab ini bukan kitab nasab, ia adalah kitab biografi para wali dan orang-orang saleh. Tapi di dalamnya ia menyebut nasab, Ba'alawi, Al-Ahdal, dan Al-Qadimi, 3 keluarga yang ia sebut bersama-sama, karena asal-usul mereka berkaitan. وقال فيه ما نصه يقال إن جد آل القديم وجد آل الأهدل وجد آل بعلوي أهل حضرموت وصلوا من العراق معا وأنهم أولاد عم من أولاد الحسين. Dan ia berkata di dalamnya dengan teks aslinya, dikatakan bahwa kakek keluarga Al-Qadimi, kakek keluarga Al-Ahdal, dan kakek keluarga Ba'alawi, penduduk Hadramaut, tiba dari Irak secara bersama-sama, dan bahwa mereka adalah sepupu dari keturunan Al-Husain. Wasalu minal Iraqi ma'an. Mereka tiba dari Irak bersama-sama. Bukan satu persatu, bukan dalam waktu yang berbeda, tapi bersama dalam satu perjalanan atau dalam satu periode yang sama. Dan auladu ammin, sepupu anak-anak paman, ini menggambarkan hubungan kekerabatan yang dekat di antara ketiga keluarga itu. Asy-Syarji memakai kata yuqalu, dikatakan. Ini adalah formulasi yang jujur. Ia tidak mengklaim ini sebagai kepastian yang ia verifikasi sendiri, tapi ia melaporkan apa yang diketahui secara umum dalam tradisi keilmuan. Dan yuqalu dalam konteks ulama bukan artinya gosip. Ia artinya, ini adalah narasi yang beredar dan dikenal luas. وذكر الشرجي نقله من كتاب جواهر التيجان في أنساب عدنان وقحطان تأليف الشيخ محمد بن علي المدهجن 850 قوله ما نصه أن الأشراف يرجعون في النسب إلى الأشراف الحسينيين وأن الأشراف بني الأهدل وآل بعلوي يجتمعون في جعفر الصادق وهذا الأصح. Dan Asy-Syarji menyebutkan kutipannya dari kitab Jawahir At-Tijan fi Ansab Adnan, Waqahtan karangan Syekh Muhammad bin Ali Al-Mudahjin, wafat 895 Hijriah, bahwa Ashraf Bani Al-Ahdal dan keluarga Ba'alawi berkumpul nasabnya pada Ja'far Asy-Syadiq. Dan inilah pendapat yang paling sahih. Hadzal asah. Inilah yang paling sahih, pendapat yang paling kuat. Al-Mudahjin tidak hanya menyebut satu riwayat, ia menimbang beberapa riwayat dan menyimpulkan mana yang paling valid. Dan kesimpulannya, Ba'alawi dan Al-Ahdal bertemu nasabnya di Ja'far Asy-Syadiq. Kitab Al-Mudahjin punya judul yang sangat komprehensif, Jawahirut Tijani fi Ansabi Adnan wa Qahtan, permata-permata mahkota dalam nasab Adnan dan Qahtan. Adnan dan Qahtan adalah 2 leluhur besar bangsa Arab. Semua suku Arab berasal dari salah satunya. Jadi ini adalah kitab nasab yang sangat besar cakupannya, dan dalam kitab sebesar itu pun nasab Ba'alawi disebutkan secara spesifik. Sekarang masuk ke bagian yang semakin luas. Penulis menghadirkan kesaksian dari sumber-sumber yang semakin beragam, dari berbagai wilayah, dari berbagai abad. وذكر أيضا الشريف العلامة إسماعيل بن محمد الوشلي التهامي الحسني تأل 306 في كتابه نشر الثناء الحسن نسب الأشراف آل بعلوي وخبر هجرة جدهم أحمد بن عيسى النقيب. Asy-Syarif Al-Allamah Ismail bin Muhammad Al-Washali At-Tihami Al-Hasani, wafat 1356 Hijriah, juga menyebutkan dalam kitabnya Nashir At-Tsana Al-Hasan tentang nasab Ashraf keluarga Ba'alawi dan kabar mengenai hijrah kakek mereka, Ahmad bin Isa An-Naqib. Perhatikan nisbah Al-Washali. At-Tihamiyu, dari Tihama, wilayah pantai barat Jazirah Arab, dan Al-Hasaniyu, keturunan Hasan bin Ali, saudara Husain. Jadi ini orang yang nasabnya sendiri Hasani, bukan Husaini seperti Ba'alawi, tapi ia tetap mendokumentasikan dan mengakui nasab Husaini Ba'alawi. Ini sangat signifikan. Dalam tradisi keilmuan nasab, seseorang yang nasabnya dari jalur berbeda justru punya kredibilitas lebih tinggi ketika mengakui nasab dari jalur lain. Tidak ada motif untuk berpihak. وقال الوشلي وذكر في نفحة المندل أيضا ما لفظه رأيت بعض فضلاء أهل العلم نقل عن جمال الدين محمد بن علي بن أبي بكر القرشي الشهير بالمدهجن رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه جواهر التيجان في أنساب قحطان وعدنان ضمن فصل عقد لذكر الأشراف الأهدليين وآل بعلوي مشائخ حضرموت ما نصه
Dan Al-Washali berkata, dan disebutkan juga di dalam Nafah Al-Mandal. Aku melihat sebagian ulama yang utama menukil dari Jamaluddin Muhammad bin Ali bin Abu Bakar Al-Qurashi yang masyhur dengan sebutan Al-Mudahjin rahimahullahu ta'ala, bahwa ia berkata dalam kitabnya Jawahir At-Tijan, dalam sebuah pasal yang dikhususkan untuk menyebutkan para asyraf keturunan Al-Ahdal dan keluarga Ba'alawi para masyaikh Hadramaut. Di sini ada rantai periwayatan yang berlapis. Al-Washali mengutip dari Nafah Al-Mandal. Nafah Al-Mandal mengutip dari seorang ulama yang menukil dari Al-Mudahjin. Al-Mudahjin menulis dalam Jawahir At-Tijan, 4 lapisan, dan setiap lapisan bisa dilacak. Nafhatul Mandal artinya semerbak kayu gaharu. Nama yang sangat puitis, menggambarkan bahwa isi kitab ini semerbak wangi seperti asap gaharu yang harum. Amma ahlu Ba'alawi ahlu Hadramaut jadduhum Ahmad bin Isa bin Ja'far as-Sadiq, فآل Ba'alawi wal-Ahdaliyun yajtami'una fi Ja'far as-Sadiq. Adapun keluarga Ba'alawi penduduk Hadramaut, kakek mereka adalah Ahmad bin Isa bin Ja'far as-Shadiq. Maka keluarga Ba'alawi dan keluarga Al-Ahdal bertemu nasabnya pada Ja'far as-Shadiq. Ini adalah pernyataan nasab yang sangat presisi. Bukan hanya keturunan Nabi yang umum, tapi spesifik, Ahmad bin Isa bin Ja'far as-Shadiq. Nama, ayah, dan kakeknya disebutkan dengan tepat, dan kemudian disebutkan di mana Ba'alawi dan Al-Ahdal bertemu, yaitu di Ja'far as-Shadiq, bukan di level yang lebih atas dan tidak juga di level yang lebih bawah. Wa yuqalu inna syarifa Ahmad bin Isa al-madhkura qadima min al-Iraq, wa intaqala ila Hadramauta, wa istawtana hunaka, wa hasala lahu syuhratun wa dhurriyyatun tayyibah. Dan dikatakan bahwa Asy-Syarif Ahmad bin Isa yang disebutkan tersebut datang dari Irak, berpindah ke Hadramaut, bermukim di sana, dan ia memperoleh kemasyhuran serta keturunan yang baik. Dzurriyyatun tayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang suci dan murni. Bukan hanya banyak keturunan, tapi keturunan yang punya kualitas, yang melanjutkan kebaikan dan keilmuan sang leluhur. Dan syuhratun, kemasyhuran, ini bukan sekedar dikenal, tapi terkenal dengan hal-hal yang baik, terkenal dengan ilmu dan akhlak. ثم قال الوشلي وجاء نحوها في طبقات الشرجي وخلاصة الأثر وأما سبب خروجه من العراق هو الفرار بالدين من الفتن. Kemudian Al-Washali berkata, dan telah datang riwayat yang serupa dengannya dalam kitab Tabaqat Asy-Syarji dan kitab Khulasyah Al-Athar. Adapun alasan keluarnya ia dari Irak adalah untuk melarikan diri demi menyelamatkan agamanya dari berbagai fitnah. Ini adalah penjelasan tentang motivasi hijrah Ahmad bin Isa yang sangat penting. Al-firaru bid-dini minal fitan, melarikan diri demi menyelamatkan agama dari fitnah-fitnah. Ini sama persis dengan motivasi hijrah yang mulia dalam Islam, meninggalkan tempat yang penuh kekacauan untuk mempertahankan iman dan akidah. Dan Al-Washali menyebutkan 2 sumber lain yang menyampaikan riwayat serupa, Tabaqat Asy-Syarji dan Khulasyah Al-Athar. Sekali lagi pola yang sama, satu informasi, banyak sumber yang saling mengonfirmasi. Wa dzakara hijrat asy-Syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir أو الأبح من العراق إلى حضرموت صاحب كتاب مواهب القدوس في مناقب ابن العيدروس العلامة البحر الفهامة الشيخ محمد بن عمر بحرق 903. Dan yang menyebutkan tentang hijrahnya Asy-Syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir atau Al-Abbah dari Irak ke Hadramaut adalah penulis kitab Mawahib Al-Qudus fi Manaqib Ibn al-Aidarus, yaitu seorang ulama yang ilmunya seluas lautan dan amat sangat cerdas. Syekh Muhammad bin Umar Bahraq wafat 930 Hijriah. Nama baru yang sangat menarik, Muhammad bin Umar Bahraq. Dan gelarnya luar biasa. Al-Allamatul Bahrul Fahama, ulama yang ilmunya seluas lautan dan sangat cerdas dalam memahami. Al-Bahru, lautan, gelar yang diberikan kepada ulama dengan kedalaman dan keluasan ilmu yang luar biasa. Al-Fahamatu, sangat cerdas dalam memahami, yang pemahamannya sangat tajam dan dalam. Dan nama kitabnya, Mawahibul Qudusi fi Manaqibi Ibn al-Aidarus. Karunia-karunia yang maha suci tentang Manaqib Ibn al-Aidarus. Ini kitab yang secara khusus membahas biografi tokoh-tokoh dari keluarga Al-Aidarus yang merupakan bagian dari keluarga Ba'alawi. Dan di dalamnya ia menyebut hijrah Ahmad bin Isa. وجاء في كتاب درر السمطين عمن بوادي سردد من ذرية السبطين تأليف المؤرخ الشيخ محمد بن أبي بكر الأشخر 999 ذكر خبر هجرة الشريف أحمد بن عيسى النقيب من العراق إلى حضرموت. Dan telah disebutkan di dalam kitab Durar As-Simtain, Amman biwadi Surdud min Zurriyat As-Sibtain, karangan sejarawan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Ashkhar, wafat 991 Hijriah, yang menyebutkan kabar hijrahnya Asy-Syarif Ahmad bin Isa an-Naqib dari Irak ke Hadramaut. Nama kitabnya sangat indah dan kaya makna. Durarus Simtaini Amman biwadi Surdud min Zurriyat As-Sibtain, mutiara-mutiara 2 kalung tentang mereka yang di lembah Surdud dari keturunan 2 cucu. As-Sibtain, 2 cucu,
merujuk kepada Hasan dan Husain, dua cucu Nabi. Jadi ini adalah kitab tentang keturunan dua cucu Nabi yang tinggal di lembah Surdud, kawasan di Yaman, dan kitab ini juga dikenal dengan nama lain, Kashful Ghain, singkapan awan mendung, nama yang menggambarkan bahwa kitab ini menyingkap dan menjelaskan apa yang sebelumnya tersembunyi atau tidak jelas. Al-Ashkhar hidup hingga akhir abad ke-10 Hijriah, wafat 991. Dan ia pun mencatat hal yang sama. Hijrah Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadramaut. Oke, kita sebentar pause sebelum masuk ke catatan kaki yang sangat kaya. Mari kita rangkum apa yang sudah kita tempuh di sesi ini. Kalau ada yang tanya, tadi ngomongin apa sih? Jawabannya begini. Kita tadi melihat penulis menghadirkan gelombang besar saksi dari berbagai arah dan berbagai zaman. Ada Abdullah Ba'isa dari Hadramaut. Ada Mas'ud Basyukail dan anaknya Muhammad. Keluarga sejarawan yang dari generasi ke generasi menulis tentang Ba'alawi. Ada Bagashir yang bukan dari keluarga Ba'alawi tapi menulis kasidah yang memuat silsilah mereka secara spesifik. Ada Ashisharji dari Zabid, kota yang jauh dari Hadramaut. Ada Al-Mudahjin dengan kitab nasab besar yang merangkum seluruh nasab Arab. Ada Al-Washali dari Tihama yang bernasab Hasani, jalur yang berbeda dari Ba'alawi, tapi tetap mengakui nasab Husaini mereka. Ada Bahrak dengan gelarnya yang luar biasa. Dan ada Al-Ashkhar dari akhir abad ke-10. Rentang waktu dari sekitar 800 hingga 991 Hijriah. Hampir 2 abad. Dari Hadramaut, Zabid, Tihama, dan berbagai penjuru Yaman. Semuanya mengatakan hal yang sama. Dan ada satu poin yang sangat penting yang disampaikan penulis, yaitu nasab Ba'alawi sudah mencapai tingkat syuhratun dan istifadatun, kemasyhuran dan penyebaran yang merata, yang dalam terminologi ilmu hadis berarti, ia tidak membutuhkan pembuktian tambahan karena sudah menjadi pengetahuan umum yang tidak terbantahkan. Di sesi berikutnya kita akan melihat lebih jauh lagi. Bagaimana penulis menutup rangkaian pembuktian ini dengan argumen-argumen yang semakin menguat. Jangan kemana-mana. Wallahu a'lam bisyawab.